Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saudara-saudariku seiman yang dirahmati oleh Allah, doa merupakan puncak daripada ibadah dan merupakan suatu ibadah yang paling sakral dan paling agung. Karena rata-rata ibadah disyariatkan oleh Allah di dalam rangka berdoa. Sehingga Rasulullah SAW menegaskan, ad-du'a'u huwal ibadah, doa adalah ibadah. Artinya, ibadah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka untuk berdoa. Maka doa itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah doaul ibadah, yaitu setiap bentuk ibadah apapun, itu proses sebetulnya adalah proses berdoa. Karena orang ibadah itu imma di dalam rangka minta surga dan pahala kepada Allah, atau agar dijauhkan dari api neraka, dan itu hakikatnya secara tidak langsung adalah dia berdoa. Dan yang keduanya adalah doaul mas'alah, yaitu doa yang sifatnya permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa masalah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa memiliki pengaruh yang sangat dahsyat. Bahkan kita sering katakan doa mampu mendatangkan suatu yang bisa dianggap mustahil oleh usaha manusia. Perhatikan saja bagaimana Nabi Yunus alaihi salam bisa selamat dari perut ikan berkat doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan Nabi Adam alaihissalam diusir oleh Allah dari surga karena melakukan kesalahan, diterima taubatnya oleh Allah berkat doa Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Perhatikan saja Nabi Ibrahim alaihissalam, setelah lama tidak dikaruniai oleh Allah anak, mengadu, meminta, memohon dan berdoa, akhirnya dikaruniai anak soleh, yaitu Ismail alaihissalam. Dan kita juga telah banyak dan sering mendengarkan cerita, kisah bagaimana 3 orang yang terjepit di dalam goa, tertutup oleh batu yang sangat besar. Mereka selamat dikarenakan doa mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, permasalahan saya bukan dikabulkan atau tidak doa saya. Yang paling penting saya diberikan kemauan dan ilham Allah untuk mau berdoa. Karena kalau sudah mau berdoa, maka pengabulan akan di sampingnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selagi kita rajin, tidak isti'jal, tergesa-gesa, insya Allah Allah akan kabulkan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min 'abdin yad'u bi da'watin laisa fihi ismun wala qati'atu rahmin illa istajaba Allah Ta'ala bi ihda thalathin." Tidaklah ada seorang hamba muslim berdoa dengan salah satu doa yang tidak mengandung unsur dosa dan memutuskan silaturahmi,
melainkan Allah pasti akan kabulkan salah satu di antara tiga. Yang pertama, imma ayyu'ajjila lahu da'watahu, doanya dikabulkan oleh Allah, dikontani oleh Allah. Minta uang dikasih uang, minta harta melimpah dikasih, minta anak dikarunia Allah. Au yaddakhiraha lahu fil akhirah, atau disimpan di akhirat. Sebagaimana yang telah kita dapatkan banyak, mungkin doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, ternyata nanti buat simpanan kita di akhirat. Au yadfa anhu as-su'a bimislihi, atau digunakan untuk menangkis musibah, bencana, takdir buruk yang akan menimpa kita. Dengan demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yaruddul qadar illa doa, tidak ada yang mampu menolak takdir, alias kebanyakan takdir itu mampu ditolak oleh ad-doa, yaitu doa. Oleh karena itu, hadirin ini ikhwah sekalian, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, jangan putus asa berdoa. Jangan bosan-bosan terus mengetuk pintu, merengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat senang hambanya yang mengetuk terus, merengek terus untuk memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak kalah pentingnya, kita cari waktu yang mustajabah. Di antaranya seperti sepertiga terakhir malam, atau pada waktu sahur, atau pada waktu kita sangat sedih atau sangat gembira, atau pada waktu kita berada di hari Jum'ah, atau kita cari tempat yang mustajabah, seperti pada saat kita wukuf di Arafah, pada saat kita berada di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, atau tempat-tempat lain yang mustajabah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita jaga adab doa. Yang pertama, kita bersihkan dari makanan dan minuman yang haram. Sebagaimana ada orang yang berdoa tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Kata Rasulullah, fa anna yustajab, bagaimana dikabulkan Allah? Kemudian yang tidak kalah pentingnya, kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa kita tidak dikabulkan oleh Allah karena kita mendiamkan kemungkaran. Kita cari tempat yang bagus, bersih, kita bersihkan diri kita, terutama dalam keadaan bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita menghadap kiblat. Dan kemudian kita angkat tangan kita tinggi-tinggi, kecuali yang memang tidak ada perintah untuk mengangkatnya. Insya Allah dengan cara seperti ini, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan permintaan kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak kalah pentingnya, seandainya doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, maka kita sudah mendapatkan pahala dan akhirnya surga. Karena Allah Subhanahu wa karena Rasulullah SAW mengatakan, ad-doa huwal ibadah. Apalagi Allah Subhanahu wa taala mengajak kita, ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu kepadaku, aku akan kabulkan. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jika ada salah seorang hambaku bertanya di mana aku, maka katakanlah aku adalah dekat, yang selalu setiap saat mengabulkan doa-doa orang yang meminta. Dan kita tidak kalah pentingnya, kita mohon kepada Allah ketenangan, hidayah, ketenangan meniti kebenaran, dan juga kebaikan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terutama kita doakan teman-teman kita yang sedang dalam keadaan penderitaan, sedang dalam keadaan kesusahan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib." Ya, atau da'watul muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabatun wa ala ra'si malakun muwakkal kullama da'a li akhi bi khairin qala al malak amin walaka bimithli. Doanya seorang muslim untuk saudaranya pada saat ada di kejauhan, terutama pada saat dia sudah di alam kubur, dikabulkan oleh Allah. Mustajabatun. Dan di atas kepalanya Allah tugaskan malaikat.
setiap saat dia berdoa untuk saudaranya, maka malaikat itu mengatakan, amin, kamu mendapatkan sepadan dengannya. Kita doakan diri kita, keluarga kita, sanak famili kita, seluruh kaum muslimin dan pemimpin-pemimpinnya, agar Allah Subhanahu wa taala kuatkan hidayahnya. Allah berikan keberkahan hidupnya, dan Allah Subhanahu wa taala berikan keluasan rezekinya, dan yang tidak kalah pentingnya kedamaian, ketenangan di mana saja mereka berada. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfirullahal azim. Innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.